Oke, maaf teman-teman, tadi ada gangguan itu. Sapinya lari. Lari. Ya, nih Ki, nyampe tadi Ki. Nggak sabar ya. Niki bolak-balik ini Ya, di rumah. apa kenapa itu Ki? Mondar-mandir. Mondar-mandir. Itu saya bilang tadi ya Mas Feb. Saya udah ngerasa kayak Temanggung ini tempat saya. Saya udah pernah juga diliput Mas Feb juga waktu di Temanggung kemarin para lomba yang saya nggak lomba itu kan. Saya ngomong sama Mas Feb kan, semakin saya banyak sorakan, semakin saya banyak yang nyorakin untuk diri saya, maka saya bakal habis-habisan di sana gitu. Dan saya ngerasa di B ini lama kali saya di kandang itu risih juga, lama kali. Kenapa Ki? Ditanya sama bos juga kan waktu di sini kan. Lama kali bos giringan A. Saya nggak sabaran saya bilang kan. Enggak lah, ini udah hari apa? Hari Jumat ini sudah kata bos itu. Hari Jumat sudah. Itu ben saya bilang. Biasanya bos yang nggak sabaran. Biasanya kalau lomba ini bos yang nggak sabaran. Lama bener, saya tinggal mancing aja biar tahu-taunya udah ganti hari aja kata bos. Biasanya gitu. Ini enggak, Temanggung kemarin saya sendiri yang risih pokoknya. Lama bener, saya bilang lama bener. Saya udah pengen banget sudah berangkat ke Temanggung. Dan alhamdulillah saya latihan di sana, menurut saya maksimal, enak kinerjanya. Garong diajak ngomong ternyata mau, ibaratnya lebih respon. Wah, ternyata ini anak memang beneran mau sampai ke atas nih, mau maju bareng-bareng kita nih. Saya bilang sama Garong juga, saya senang dengan teriakan. Saya nggak mau orang dia melihat kita, jadi orang melihat kita harus sorak, melihat kita sorak. Ayo kita bikin seperti itu sama Garong JR. Alhamdulillah kan kemarin Garong JR mampu ngasih itu semua juga. Ya pokoknya full senang saya di sana juga. Dan waktu pertama kali bos datang juga di malam Sabtu ya, sebelum BUB malam Sabtu kan saya udah ngobrol sama bos. Gimana Ki? Burung kata bos kan, gimana Ki kata. Ya kan ngecek ya. Aman bos, tenang aja saya sampai atas. Saya bilang gitu, pede, kepedeannya. Bukannya sombong, mohon maaf ya. Bukannya sombong, tapi saya udah pede, yakin sama diri saya sendiri, yakin sama pegangan saya. Garong JR mampu juga. Besok kita mau BUB juga. Saya bilang, bos tenang bos, yakin bisa kita. Saya bilang bisa sampai ke atas. Saya bilang si bos itu gimana? Si bos bilang, nih kau ya kalau nggak nyampe ya, kata bos kayak gitu. Nih kau ya kalau nggak nyampe bagaimana kau ya, katanya kan. Langsung saya jawab Mas Feb dengan bukannya saya takut atau gimana ya. Saya udah biasa juga dengan bos bercandaan bos kan itu ya, itu bercanda ya. Bercandaan bos seperti itu saya jawab, langsung saya jawab spontan. Saya jawab, bos kalau memang iya bagaimana, saya balikin aja. Bos bilang enggak nih, kalau saya bilang iya bagaimana, saya bilang nah kita gantian aja. Saya bilangin itu, bos bilang udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Bos saya jangan ngomong lagi, tenang aja bos, saya bilang. Kasih tontonan, saya bilang kita kasih tontonan. Ya alhamdulillah, lihat di BOB itu awalnya ya serem banget Mas Feb, serem-serem. Ya kalau BOB jujur ya, BOB. Wah, dari awal saya sama dia aja ya, ternyata burung pilihan semua yang Temanggung BOB itu yang ikut 52 ekor itu burung fantastis semua. Saya bilang turunnya kayak batu semua pokoknya di sana juga. Awalnya ya kita sempat hampir nggak terlalu pede juga ya, karena lihat musuhnya ternyata di luar dugaan kita. Ternyata ya, tapi tetap yang di Pantura CC-nya seberapa, di Temanggung tambah lagi ya. Kan kita itu di Temanggung kok tambah kenceng yang itu. Itu ada kata-kata seperti itu. Berarti prediksinya pantaranya Bojdi ini gini-gini udah rubah semua. Rubah semua ya. Ibaratnya CC-nya kemarin masih 100 CC, udah 120, 150 mungkin malah. Iya. Jadi di situ ya senang kali kita juga akhirnya ya tetaplah pede sama diri burung sendiri juga kan ya. Memang kita udah pernah lihat juga burung-burung beceng di luar sana yang turunnya bisa sampai mati tuh. Kayak batu kita udah bisa lihat juga, tapi kan kita percaya sama Garong JR tetap bisa. Kita yakin bisa. Garong JR dengan pengalamannya lah ya. Berpengalaman. Jadi ya kebanyakan itu burung berpengalaman ini yang bisa mematahkan segalanya. Ibaratnya kita pikir kita nggak bisa, tapi dengan pengalamannya si burung ini juga. Ya dari CC di BOB yang lebih kenceng dari Garong JR mungkin ada ya. Kali. Tapi kan untuk di pengalamannya saya yakin kita sudah keliling ke sana lapak nasional, kita udah kelilingin semua lomba-lomba nasional, ketemu burung-burung mewah, kita udah sering ketemu, Garong sering ketemu. Pasti di situ banyak pengalaman yang sudah dimiliki Garong JR. Makanya kita mindernya kita ketutup sama itu pengalamannya Garong JR itu. Jadi kita jadi pede, lebih yakin ya. Ya itu Mas Diri. Tadi kan Ricky bilang
dari prestasi per prestasi nanti harganya juga akan naik. Ya. Kita sekarang ke harga ini, Bun. Ya. Itu kan kemarin cepat rame itu, Ya. Bos Didik ya. Saya kemarin juga sempat ngobrol sama Riki ya, Ki, ya. Waktu di lab sebelum Mbak itu. Banyak yang bilang itu Garong JR sudah pindah ke tim Setia Family, 3M. Sempat ada pendekatan gitu. Ya, pindah ke sini tapi masih di DD Jaya. Ya. Ceritanya gimana, Mas Didik? Jadi kalau untuk kemarin ya sudah terlewati lah. Ketika Garong JR ada yang suka, kita juga buka harga 3M seperti itu, ternyata tidak deal seperti itu kan. Tapi untuk saat ini jika ada yang bertanya Garong JR dijual apa enggak, jujur di lubuk hati saya nggak pengen jual. Tapi kalau misalnya ada yang bawa 5M ke sini, silahkan. 5M. Ya, ini 5M ini sebelum Silirjo. 5M sebelum Silirjo. Ya. Kemarin waktu di Temanggung 3M. 3M. Sebelum Temanggung. Sebelum Temanggung. Ya. Setelah Temanggung 5M. Ya. Ya, gimana ya? Pasti kan ada yang nanti komennya kan masih ada yang gini ya. Kalau di Silirjo nanti gini nggak ada harganya kayak gitu ya silahkan. Yang pasti untuk Garong JR sekarang untuk di 3M itu saya nggak ikhlas untuk melepasnya. Seperti itu. Tuh, berarti benar tadi yang diomongin Riki. Setiap pulang ke podium yang tadi harga dipertahankan nanti harga akan naik sendiri. Seperti itu, Ki. Benar. 5M Bos Didik minta itu jadi apa namanya? Tekanan nggak buat Riki? Beban nggak? Ngeber burung ini si bos udah ngasih harga 5M. Enggak lah, saya tetap saya sudah dari awal tetap konsisten ke Riki itu, anggap aja Garong JR itu burung sendiri. Rawatlah sepenuh hati, jadikan dia legend di Merpati Kolong Nasional di Indonesia gitu. Saya maunya saya pengen punya burung yang jadi legend. Itu dari awal cita-cita saya, karena ya saya sendiri ngefans sama Garong Legend. Garong Legend ya? Ya, makanya saya ketika awal bermain burung, saya nggak henti-hentinya ngejar burung-burung dari Serang sana, yang darah-darah Garong, baik dari Garong Legend sendiri atau peternak lainnya. Jawab dulu, Ki, itu jadi beban nggak? Kalau saya mau harganya 10M, 15M, 20M. Ya bodo amat kalau dia mah. Bodo amat kalau saya mah. Dia. Bodo amat. Ya, Penting kalau tugas saya apa? tugas dia joki ya joki dari awal emang ngomongnya gitu. Terserah bos mau jual Garong JR berapa, terserah. Terserah, saya nggak ini juga banyak juga yang nanyain sama saya, Mas, beban nggak kalau Garong JR dilepas, seandainya dilepas sampai diikhlas nggak? Seperti ini. Banyak sekali yang nanya itu, Mas. Banyak sekali yang nanya itu ya, saya tetap balik lagi sama saya sendiri ya. Saya nggak akan pernah jadi beban, saya nggak pernah bebankan itu. Saya malah bersyukur juga kalau seandainya memang sesuai dengan angan-angan bos mau segitu ya udah segitu. Laku juga berarti kan itu kan keinginan bos, ya udah saya ngikutin. Saya di sini cuma kerja, saya di sini totalitas jalanin burung ya burung. Kalaupun nggak ada Garong JR lagi, Garong JR udah di take over, tetap yang player lain ya saya bisa majukan, saya harus majukan yang player lain juga, saya harus bisa jalanin yang lain juga. Seperti itu aja sih. Karena kan saya main burung ini udah sekitar 13 tahun juga saya geluti dunia Merpati Kolong ini udah 13 tahun, dan alhamdulillah ini mungkin di titik ini saya ditemukan sama Garong JR juga kan, tapi kan dari sebelum-sebelumnya nggak ada tuh nama Garong JR di saya kan seperti itu. Tapi kan alhamdulillah karena saya fokus, saya totalitas, menurut saya kayak kerja ya saya kerja. Alhamdulillah saya pernah juara mobil juga, saya pernah ini juara di mana-mana juga, saya udah juara juga alhamdulillah juga. Dan itu kan memang salah satu pekerjaan kita, hobi kita juga ya, jadi jalankan ya sepenuh hati, setulus hati. Apapun yang ada player utama, titik utamanya itu ya dijalankan dengan bagus, sebagaimana dia harusnya bisa juara, harus juara gitu aja sih menurut saya. Kayak sekarang Garong JR ini burung layak di atas, berarti harus saya mempertahankan bagaimana caranya, harus di atas. Mau juara berapapun itu tetap bersyukur intinya juga, walaupun visi misinya kapan anak saya yang satu ini bakal ngasih saya di puncak. Seperti itu ya. Saya berdoa terus, minta doa terus, pokoknya sama siapa aja saya minta doa terus, termasuk sama orang tua juga. Saya selalu habis lomba atau sebelum lomba saya selalu telepon orang tua terus, minta doa terus bagaimana caranya. Alhamdulillah saya dikasih rezeki terus, saya juara terus di setiap lomba, tapi belum menemukan titik pasnya saya, keinginan dari saya sebagai joki juga yang pegang Garong JR juga, yang
burung fenomenal, kenapa dipegang saya belum sampai ke titik yang paling puncak, itu aja sih. Ini belum nyampe paling puncak. Puncaknya kapan Ki? Atau apa itu Ki? Nah, puncaknya itu ya juara 1 Mas Pep. Selama di PKRI ini belum pernah juara 1? Belum pernah juara 1. Event 500 juta saya juara 2, event mobilan saya juara 3, mobilan lagi saya juara 2, 500 juta lagi saya juara 3. Ya seperti itu. Kalau untuk BUB ya saya udah juara 1, juara 2, juara 1, juara 2 gitu. Tapi tetap yang utamanya pengenan saya itu juara 1 di event besar gitu Bang. Apalagi kalau sekarangnya event besar itu yang menurut saya event besar itu sekarang 500 juta dan 1M. Kalau untuk mobilan itu udah hampir setiap giringan kita udah bisa nemuin. Jadi itu bukan lomba besar lagi menurut saya. Jadi kalau saya pun juara di mobilan kata orang 150 juta atau 120 juta ini belum puncak menurut saya. Walaupun saya juara 1 di sana, menurut saya belum puncak. Tapi puncaknya itu di lomba besar atau di event besar. Ya alhamdulillah yang deket ini besok di giringan 2 giringan lagi itu 1M ya, mudah-mudahan. Saya minta doanya juga sama teman-teman, sama Mas Pep juga. Semoga saya bisa berhasil dengan bawa Garong JR, Garong JR bisa sampai puncak lah intinya lah. Pokoknya sama siapa aja saya minta doanya lah. Burung ini menurut saya layak. Sampai saya pernah ngomong juga sama bos. Sedikit saya pernah frustasi juga karena saya dikasih juara 2-3, walaupun sedikit ya frustasi juga. Saya pernah ngomong sama bos juga, bos, apakah harus saya mundur? Maksudnya mundur itu biarkan saya menjadi pendamping aja, tapi biarkan saya geber yang lain, jangan geber Garong JR lagi. Pernah saya ngomong seperti itu, jangan geber Garong JR lagi, biar Garong JR cari joki baru lagi. Siapa tahu di joki baru Garong JR pecah telur juara 1. Karena di tangan saya Garong JR belum pernah pecah telur juara 1. Saya juga berkeinginan penuh Garong JR ini, walaupun nggak di tangan saya sekalipun, Garong JR ini layak juara 1 saya bilang. Tapi kenapa di tangan saya, apa belum rezekinya di tangan saya untuk sampai puncak, titik puncak. Tapi alhamdulillah bos juga, nah dari sana juga enggak begitu cara main kata bos, enggak begitu cara main. Gitu. Udah juara aja kita udah syukur, apalagi kamu setiap juara itu di nasional, di lomba besar terus. Kita nggak pernah lomba Tabanasan, kita nggak pernah katanya kan, sekali lomba di nasionalan terus kita dapat terus. Itu aturan kamu bersyukur katanya. Ini saya lo nggak pernah minta kamu harus juara 1 kayak juara 2 kayak juara 3 kayak nggak pernah katanya. Yang penting kamu udah juara, bawa pulang aja saya udah seneng kali kata bos kan. Gitu yang penting wah udah ini kan kali kata bos. Udah melebihi angan-angan saya. Di bawah 2 tahun saya bermain merpati sudah bisa memiliki Garong JR, bisa memiliki piala sebanyak ini. Dan kedepannya pasti juga saya yakin masih banyak lagi piala yang bakal diberikan Garong JR. Itu sudah suatu melebihi angan-angan saya dari awal saat saya bermain di Merpati Kolong. Omongan Mas Didik seperti tadi Yondo omongin, itu menjadi motivasi sendiri nggak buat Riki? Iya, maksudnya motivasi jadi nambah semangat untuk diri saya sendiri. Iya, kenapa bos aja nggak menuntut saya untuk jadi juara 1? Sampai saya jujur aja setiap lomba kalau ada bos, kalau ada ibu kayak kemarin juga saya minta maaf. Saya kecewa juga, sedikit kecewa juga. Saya minta maaf sama ibu, malah ibu sama bapak juga ngomong, udah nggak apa-apa, kita ini juara. Ngapa lemes? Ya udah lemes. Kita udah juara loh ini. Kalah itu, habis kalah itu dia balik udah lemes. Gitu kan? Apa kau kayak anak kecil saya bilang gitu. Udah kita udah juara. Berapa ratus orang yang pengen di posisi kita. Bahkan ada penggemar merpati juga, penghobi merpati juga sampai bilang ke saya, Mas Didi, prestasi yang Mas Didi dapat itu sekarang ya Garong JR seperti itu. Saya mau kok di posisi itu. Sampai ada yang seperti itu. Berarti kan memang posisi kita ini sekarang ini banyak pemain tim lain itu yang pengen kayak kita kayak gitu. Dan kita harus bersyukur dengan hasil yang sudah kita dapatkan ini seperti itu. Tapi waktu pulang nggak pakai nangis Toki? Enggak. Saya tinggal. Nangis. Pulang saya tinggal. Pulang ditinggal gitu. Pulang ditinggal. Saya udah nggak betah, dingin banget waktu di sana. Itu sempat katanya ada minta foto sama Riki nyampe ke kontrakan ya? Iya, si kontrakan. Gimana ceritanya? Ya saya duduk di depan. Orang pada datang. Nggak tahu mungkin kalau saya owner ya. Mas, tempatnya Garong JR mana? Itu di dalam. Masuk aja nggak apa-apa ya bilang. Nanya sama Mas Cici. Iya, waduh. Keluar juga langsung bubut gitu. Nggak tahu kalau yang diomongin, yang ditanyanya itu ternyata ownernya.
Mas ini di depan ditanyain Garong JR gimana, rumahnya di mana. Iya. Terus foto-foto sama saya di dalam. Di dalam, saya di luar aja. Foto-foto sama saya di dalam, pada mintain foto, ngantri tuh mintain foto. Ngantri. Tuh. Oh, di dalam itu ada saya, karena di lapangan juga antusias penggemar Garong JR ini luar biasa banyak yang saya bilang. Ini paling pecah rekor, selain saya di sana senang juga rame penontonnya, ternyata rame juga yang cinta sama Garong JR. Baju Ternyata habis, topi habis. baju habis, direbutin, apa dibagi-bagi. Belum dilepas aja udah dilepas-lepas sendirinya. Videonya ada. Dijual itu? Enggak, mana ada kita jualan baju. Bagi-bagi aja. Dibagi-bagi. Oh berarti Mas Didi tim Dede Jaya emang sengaja bagi-bagi buat Iya namanya ada namanya fans minta ya kita kasih. Yang penting ya jadi gini buat teman-teman nanti kalau memang pengen baju Dede Jaya, pengen topinya Dede Jaya, kalau pas ada event ketika kita juara ya kita masuk 10 besar lah, apa juara 1, juara 2, apa juara 3, yang penting 10 besar. Kalau mau minta baju habis lomba silahkan. habis lomba ya. Jangan pas lomba ya. Iya. Jadi kapan ada event besar di nasional dan Garong JR ada, jangan lewatkan kesempatan nonton. Nonton nanti dapat merchandise. Merchandise gratis plus keringat. Garong JR. Gratis ternyata, kirain dijual loh Mas Di. Enggak Kita lah. gratis tuh dibagi-bagi buat sedulur merpati semua ya. Benar. Ya, lanjut lagi nih Bolo. Kembali ke Mas Didik nih. Iya Mas. siap. Tadi kan Mas Didik sempat nyebutin Garong JR kalau sekarang ada yang mau 5M mau dilepas. Ya. Kenapa kok dikasih harga 5M? 5M tinggi loh. Ya biar nggak laku. Hah? Biar nggak laku. Alasannya apa Mas? Soalnya istri saya bilang Garong JR jangan dijual dah. Jangan dijual. Jangan dijual dah gitu. Kalau misalnya ada yang mau nawar gimana? Saya bilang. Ya kamu buka harga aja yang tinggi, nanti siapa yang mau beli gitu. Terus kalau nggak dijual gimana? Ya kan kita udah lihat hasilnya. Berarti lihat hasilnya itu istri saya juga udah tahu lah hasilnya setiap ngamen, walaupun seberapa besar kecilnya harganya itu udah dia sering ngasih kita uang juga pemasukan. Belum anakan Garong JR aja sampai kita nggak bisa nyisain ibaratnya kan. Seperti itu. Alasan istri karena Ya dia sudah berjuang ke kita, ya kan. Kalau memang ada yang mau kok hargain tinggi, kalau mau tinggi ya berarti memang burung itu memang rezekinya ada di orang lain. Tapi kalau masih di kita memang rezekinya di kita. Seperti itu. tuh istrinya Bos Didik ternyata mensupport penuh ya. Siapa nama istrinya Bos Didik? Juwita. Ah, kayak burungnya Juwita ada. Ya, nama burung itu nama ibu. Oh, Ya, makanya dampingi Garam juga kemana-mana. oh, ya Ada ceritanya. ya ini kita sekarang ke jokinya ini. Kalau menurut Ricky ya, sebagai joki yang tahu persis Garong JR, kinerja Garong JR, bahkan sering diajak ngomong. Ya. Kadang ngomongnya juga ngerti Garong JR mangguk-mangguk apa saya nggak tahu, yang tahu Ricky ya. Dengan nominal 5M, ada alasan dari Ricky kenapa kok si bos ngasih harga 5M? Ya itu kualitas kan, lah. itu kan nggak masuk akal ya. Dan pasti di berat saya nggak bakal ada yang angkat di harga segitu. Iya. Gitu. Ya pertama mungkin itu tadi ya, sayang juga dari ibu juga kan, karena niatan emang nggak mau dijual, jadi takut ada apa-apa yang kata sejarah dulu, dari sejarah mitos dulu, dari mitos apa fakta nggak tahu ya, kalau burung ditawar-tawar takutnya ada apa-apa juga. Iya. Jadi lebih baik angkat setinggi-tingginya, cuman kalau tetap diangkat orang berarti rezekinya orang. Rezekinya orang, ya. Cuman kan karena niatan dalam hati kita burung jangan sampai kemana-mana. Dan untuk Garong JR kalau menurut saya di angka 5M, disebutkan bos di angka 5M itu sebenarnya layak sekali ya. Kalau untuk di era sekarang ya, era sekarang itu hampir nggak ada kecuali Garong JR ya. Bukan berarti Garong JR saya pegang atau Garong JR di tim saya ya. Tapi untuk di era sekarang, selama saya main 13 tahun, saya menggeluti merpati kolong, hampir nggak ada di era sekarang itu yang kayak Garong JR. Karena Garong JR itu di setiap lomba mana aja, kayak kita bawa pindah sana pindah sini bisa juara, bisa juara gitu tuh. Untuk di era sekarang udah nggak ada selain Garong JR, saya bilang seperti itu ya. Burung bisa perform di sana, begitu pindah ke sini udah nggak perform lagi.
Iya, ya cuaca panas. Pertama gara-gara cuaca panas, yang kedua adaptasinya lingkungannya yang baru dia belum tentu bisa. Jarak lepasan. Yang ketiga dengan ketemu lawan-lawan baru. Burung ini kalau jujur aja saya udah pernah juga cerita sama Bos Didi ya. Burung ini yang bakal mengalahkan Garong JR ini burung-burung muda. Jadi kalau untuk burung-burung senior, apalagi yang udah sering tampil di nasional, insya Allah masih bisa Garong JR atasi. Saya bilang seperti itu. Kenapa Ki kamu bilang seperti itu kata Bos? Karena burung-burung muda yang baru naik-naik daun ini yang nggak kebaca sama Garong JR. Karena burung berpengalaman ini nggak dia ketemu aja, makanya kita sering juga taruh burung di atas dondang itu lantaran apa? Dia ngeliatin lomba itu dia harus lihat. Ya. Jadi dia memperhatikan juga, dia selain kita joki atau bos ya yang memperhatikan kelemahan burung ini nih, kelemahan burung ini nih. Burung sendiri pun punya nurani, punya hati itu tahu. Oh ini ternyata salahnya begini. Oh ini ternyata salahnya begini. Jadi burung ini harus nonton juga lawan-lawannya seperti apa. Jadi saya bilang sama bos, burung itu udah nonton. Jadi bos mau ketemu siapa aja. Nih alhamdulillah kemarin ketemu burung yang viral, seviral-viralnya udah berkali-kali dapat mobil. Saya yakin 1000% Garong JR menang lawan dia, saya bilang. Alhamdulillah dipertemukan kemarin, pernah dipertemukan, menang. Dan menangnya memang mutlak, menang mutlak, jauh saya bilang, menangnya layak, menang Garong JR. Saya bilang sama bos, menang kan. Waktu di Pekalongan ya? Karena ini burung sering nasionalan, Garong JR sering lihat dia walaupun belum pernah ketemu dia, tapi Garong JR tahu karakternya dia. Tapi yang bakal ngalahkan Garong JR ini burung-burung baru yang belum pernah Garong JR lihat. Nanti Garong JR bakal kalah dengan itu. Dan alhamdulillah mungkin sedikit benar juga omongan saya yang mengalahkan Garong JR kayak kemarin itu di BUB sepak komando burung yang burung muda ya. Mas Wahyu sendiri yang cerita juga Bos ya. Itu burung muda katanya, burung muda ini ternyata benar. Burung muda dan Minato, burung yang lagi naik daun di daerah Wonosobo waktu itu katanya, kemarin kita dengar seliweran burung yang lagi naik daun di daerah sana katanya, kan di daerah dingin itu burung belum ada lawan. Nah dan itu kan burung belum pernah kita lihat di daerah yang sebelum-sebelumnya kita ngamen. Kita kan ngamen sebenarnya kan di Pantura gitu, dan kita kan belum lihat Minato waktu di Pantura kan gitu. Kita taunya kan kemarin di Temanggung aja. Gitu. Jadi kita di sana aja. Jadi kita kebetulan di sana itu ketemu Minato, kalahnya kemarin lawan Minato, yaitu menurut saya juga salah satunya burung barulah yang akan memecahkan Garong JR. Tapi ya saya yakinin sama bos lagi, kita nggak boleh takut lagi untuk kedepannya. Karena apa? Karena Garong JR udah tahu. Nah, misalnya nanti pengalaman burung sering juara, dia bakal tahu selah titiknya bagaimana. Ya kayak di Morena juga kemarin juara 3, kita juara 3, kalahnya dengan apa? Dengan penguin. Penguin itu apa? Burung perdana lomba, burung baru lomba. Nah kita kalah juga dengan burung-burung baru. Pokoknya burung-burung baru yang bakal memecahkan. Tapi kalau untuk burung-burung senior, burung-burung lama, insya Allah kita masih mau bersaing. Kita masih kuat untuk bersaing. Malah lebih pede. Jadi kalau burung-burung muda itu kita malah kadang sasi, wah khawatirnya ini nanti burung muda ini gimana jadi ini nanti keluar gilanya nggak gitu, ibaratnya gitu loh. Seperti itu, karena burung muda juga ambisinya masih kuat, emosinya masih keras juga, belum tahu yang katanya namanya sakit itu dia belum tahu, jadi turunnya masih terjun bebas aja. Kalau untuk burung-burung nasional ya PPK nasional itu otomatis burung-burung yang pilihan aja lah. Kalau untuk di nasional itu kan PPK nasional, kan pilihan yang untuk maju di nasional. Ini Ricky ngomong kayak gini sadar, full sadar. Nggak jadi ancaman buat tim Didi Jaya udah kebocorin itu? Ya enggak lah. Itu soalnya justru kalau saya pribadi saya pribadi nggak masalah seperti itu. Selain kita, walaupun kita tim baru, walaupun Ricky joki nasional orang bilang ya kan, itu ibaratnya kita berbagi pengalaman kepada penonton MKT channel. Gitu. Ilmu loh ini loh. Ya. Itu tadi yang dibilang Ricky, ilmu loh bolo. Burung itu juga perlu lihat lomba. Itu saya baru dapat sekarang loh, makasih loh. Ini terus kita ke Bos Didi. Ya. Tadi kan Bos Didi sempat bilang, bahkan kita nggak bisa untuk nyisain anak Garong JR buat main sendiri. Kalau ya ibaratnya bisa nyisain 1-2, tapi kan permintaan itu lebih dari stok, ibaratnya lebih dari stok lah permintaan. Dalam arti permintaan itu tidak semua langsung deal ya. Ada yang punya budget cuma sekian itu ibaratnya kan suatu saat
itu kan salah satu juga jadi apa ya, pasti yang menginginkan anak Garung CR. Gitu. Kalau anak Garung CR sendiri sebenarnya kita membelikan ke pelanggan itu, maksudnya ke teman-teman itu sebenarnya sudah lumayan tinggi ya harganya ya, tapi tetap aja banyak yang keluar. Ya flashback ke belakang ya Mas Didi. Waktu saya liputan ke sini dulu, Mas Didi kan pernah bilang nggak akan ngeluarin anakan Garung CR. Iya. Ini kenapa sekarang kok dikeluarin, bahkan nggak punya stok? Iya. Ya permasalahannya seperti ini. Kedepannya Garung CR sendiri pasti akan tiba pada saatnya dia akan pensiun ya. Nah di situ saya pengen keturunan-keturunan Garung CR, darah-darah Garung CR itu di tempat-tempat lain di pelanggan sana yang memakai materi ternak dari lain Garung CR ini, dari anakan Garung CR ataupun cucunya Garung CR, itu juga sudah bisa muncul di nasional. Seperti itu. Berbagi terah ya. Ya, berbagi terah. Berbagi terah. Maksudnya tidak mengesampingkan, kita sendiri juga mencoba untuk menaikkan anak Garung CR sendiri di kancah nasional. Kayak kemarin kita bawa satu ke Temanggung dari bukan. Nyai itu cucu. Oh cucu. Iya, cucu baru perdana geser dari BKA, langsung kita ikutkan BOB 3 juta. Ya kita tes mental lah. Ya, itu hasil silangan kita tes mental. Sekarang nih biasanya Mas Di, kalau ada kayak gini diselotin masih banyak yang nanya. Ya. Berapa anakan Garung CR harganya? Berapa cucu Garung CR harganya? Udah dibuka harga berapa Mas Di? Sekarang nyampe berapa?